Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, selalu dalam perlindungan Allah dan tetap menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Berjumpa kembali bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik. Alangkah baiknya sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Baiklah teman-teman, untuk kali ini pembelajaran tematik kita mengenai dongeng. Nah, sekarang perhatikan ya, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, jenis dongeng ini diantaranya adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan watak serta perilaku seperti manusia, namun pelakunya diperankan oleh binatang. Misalnya, binatang tersebut dapat berbicara dan dapat berjalan. Berikutnya, ciri-ciri fabel adalah yang pertama, tokoh utama dalam cerita fabel adalah binatang. Yang kedua, cerita fabel mempunyai alur, rangkaian peristiwa, atau jalan cerita yang sederhana dan singkat sehingga mudah untuk dipahami. Yang ketiga, semua tokoh dalam cerita dapat berbicara, berpikir, memiliki emosi, dan berperilaku seperti manusia. Dan yang keempat, cerita fabel mengandung pesan moral atau amanat kepada pembacanya. Contoh dari cerita fabel diantaranya adalah kancil dan buaya, kemudian rubah dan burung bangau. Selanjutnya, gajah yang baik hati. Dan masih banyak lagi cerita fabel yang lain ya. Berikutnya, silakan teman-teman dengarkan ya cerita fabel dengan judul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan, ada di buku tema 7 halaman 17 sampai 19. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam.
Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Dari dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan, kita dapat menjawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, sebutkan tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Ya, benar. Jawabannya adalah ular dan tikus. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimanakah watak ular dan tikus dalam dongeng tersebut? Jawabannya, ular pemalas sedangkan tikus memiliki banyak akal. Berikutnya, pertanyaan nomor 3 adalah, apa pesan moral dari dongeng tersebut? Jawabannya adalah harus rajin berusaha, kita hidup saling berdampingan agar tercipta kebersamaan dan hidup rukun. Sekian materi dari Ustazah mengenai dongeng. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi ini dengan baik ya. Sebelum Ustazah akhiri, yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.